Sumpah Pras. Ini lah bang, masang bendera merah putih 17 Agustus. Seharusnya kan dari minggu semalam. Nah ini baru sekarang aku. Bukan gitu. Terlewat kali. Bukan Gue kayak biasa gitu. perbuatan kau. Masalahnya baru sempat sekarang bang. Iya Jadi abang, kalaupun dia mau sekarang kenapa aneh abang rubahnya? Disemat-sematkan harusnya Is. Sempatkan lah. Ini kan Aneh kemerdekaan aja. negara kita. Nggak sampai 5 menit loh. Kau pun luar biasa perbuatan kau ini memang. Jangan menghina anak pramuka bosku. Selamat datang di Kedanawa. Official. Aku ada Prandi. Aku Pras. Aku Ais. Aku Ian. Oke. Selamat datang sekali lagi untuk teman-teman yang udah nonton ya video kita. Terima kasih sebelumnya. Dan ya seperti bisa kalian lihat beragam, ada batik. Aku sendiri pakai baju pramuka dan di belakang kita ada bendera Indonesia dan Telah berkibar ya. telah berkibar, betul. Dan pastinya kalian juga pasti tahu lah kita pengen bahas apa. Dan kira-kira nih kalau Bang Dede, Bang Ian atau Ais udah pasti tahu lah kita pengen bahas apa yang namanya tentang kemerdekaan Indonesia. Oke. Ya kan? Ya. Nah, cuman untuk di awal, Pras pengen nanya nih Bang. Apa itu Pras? Bang Dede, Bang Ian, Ais, dulu ada perbedaan nggak? Ada perbedaan nggak dari segi... Oke, ada yang lucu. Ini kan sakit kali kepala gue ya. Enggak, gini deh, kan. Kepala aku. Iya, udah, Pikiran dia aku. Bisa berpikir ya. Macam mana otak kau bisa berpikir? Oh berarti tertahan kepalanya. Tahan lah nih. Macam mata ngantuk itu ya. Gimana cuma mata ngantuknya? Tapi ya kawan-kawan semua ya, kedan-kedanku ya. Ya di sini kita pakai batik juga bukan asal-asal batik ya. Mungkin Iya. aku nggak tahu model batiknya ya, tapi ya kebanyakan sih model batik itu kan mencerminkan daerahnya. Ya. Di Medan mungkin ada, di Jawa mungkin ada model batiknya beda gitu. Mencerminkan orangnya, motifnya ya, benar-benar. Motifnya. Ya kalau aku pakai mau apa motif ini? Ya tetap. Nasionalisme. Salam pramuka. Mantap. Tetap. Nggak pakai mantap banget. Oke lanjut Pras, lanjut. Nah, oke. Sebelum kita masuk, karena tadi abang bahas batik, harusnya tahu nih kalau Bang Dede pakai batik dari mana nih? Batik dari Lemari Pras. Itulah. Serius. Makanya jangan memulai. Enggak, makanya serius. Iya, makanya jangan memulai Iya. batik itu motif-motif. Oh, ini motif dari mana? Kau dari mana? Enggak, kau dari mana? Nggak tahu, cuma tahu ini aja dari Jogja. Yang ini nggak tahu dari mana. Ais dari mana, Dek? Abang jangan salah. Setahu Pras, di Sunda tuh ada belangkon juga, cuma Memang iya lain. beda. Kalau ini dari Jogja, Bang Dari tahu Jogja berarti itu ya, oke. Batiknya nggak tahu dari mana. Nanti salah-salah sebut kan nggak enak. Nah, kalau kau Is, Batik Ais dari Pekalongan, tapi modelnya model Sumatera dengan warnanya. batik Pekalongan berarti ya. Pencetakannya di Pekalongan. Yakin gue itu? Yakin, A1 nih. Satu Nah. yang dibawa kan. Kayak kalau Pras sudah jelas lah, nggak ada yang nanya, Pras pakai baju pramuka ya kan? Pastinya ya. Pasti baju pramuka Tiap lah. sekolah pasti ada pramuka ya. Pasti ada pramuka. Nah, Bang, punya atau pernah ngerasa ada perbedaan nggak dari 17 Agustus waktu kita masih kecil-kecil sampai dengan sekarang nih? Euforianya seperti apa kira-kira? Kalau yang pernah euforianya itu ya. Jadi kamu cerita sedikit nih, anggota abang itu kan abang bos kan ada usaha, Iya. orang tua ada usaha. Jadi anggota-anggota orang tua itu disuruh bos itu untuk panjat pinang. Hadiah yang paling atas yang ngambil bendera itu sepeda Di mana? di Kampung Ngawur. Enggak, sorry, di depan Kampung Ngawur. Disuruh ikut? Disuruh ikut Oke. anggota. Jadi suruh manjat, hadiah sepeda untuk abang gitu. Hah? Anjing? Iya memang iya. Ini memang masih anak-anak. Iya kali naik. Oh, iya, Dulu waktu zaman dulu. Euforia kan seperti itu. Kalau dari Aisyah coba. Aisyah apa coba? Kalau Wise ya, kalau kayak di tempat kami ya euforianya makin tahun makin nggak ada sih bang. Makin kesini makin terkikis ya. Iya, karena makin kesini yang harusnya itu kami punya lapangan bola udah dibangun rumah. Memang kurang aksesnya sih, tapi kalau zaman dulu ya memang sedap. Panjat pinang sampai ada yang jatuh patah kakinya. Serius nih. Dan anak-anak sekarang pun taunya gadget ya kan. Nggak Iya. tahu lagi lomba-lomba Iya. tradisional gitu kan. Sampai yang terakhir beberapa tahun yang lalu lomba balap karung. Mama-mama. Saking semangatnya dia ngejar, padahal hadiahnya 300 atau 500 ribunya. Jatuh nih, pelipis berdarah. Enggak, itu terlalu apa? Terlalu barbar ya. Tapi euforianya itu dapat Ya. bang, excited. Kemerdekaan kita ini kan. Walaupun udah tanahnya tinggal sepetak itu aja. Ini HUT
kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa ini? Abang lah, Tahun abang lah. 2020. Abang lah. Kami nanya ke kau lah. Aku yang nanya kok balik nanya ke Iya, aku lah. sekarang begini, Bang. Kayak mana? Dari postur tubuh abang lebih tinggi. Iya, Iya betul. kan? Otomatis konsumsi otak itu dari jantung ke otak itu pompanya lebih cepat. Lebih cepat. Ini di tahun 2020 HUT RI ke berapa? Nggak ada yang tahu. Pras tahu. Kami tahu. Pras tahu. Berapa? Berapa kali dulu? Tunggu ya. Kita sebutkan satu-satu dengan jangan sama. Kita sebutkan satu-satu. Tanya aja dulu. Dari aku dulu ya. Oke. Dari aku dulu. Iya, Dari iya, aku. dia nanya. Ya. Tanggung jawab. 75 75. tahun kita merdeka. Sampai tahun 2020 ini. Itu berapa tahun yang lalu? Ayo. Malu kali kalian orang Indonesia nggak tahu kalian. Oh, Pras tahu, jelas. Kok sampai Sunda? Iya, 2015 saja 74. Salah lah, udah pas 75. Kayak mana itu Udah pas hitunganmu? 75. Udah pas 75 Sanjay. Jangan dibantah. 75 tahun kita merdeka. Oke, sekarang pertanyaannya. Selama Selama 75 tahun, abang hidup lahir tahun 93. udah 83. udah apa yang abang buat? 83. 83. Udah apa lah yang membuat untuk Indonesia? Kayak mana lah ya? Loh, jangan kayak gitu. Nah, gini loh. Kalau abang belum berbuat tapi abang mengaku-ngaku berbuat kan itu salah. Iya. Nggak betul. Iya. Ya, belum ada lah yang kalau sampai saat sekarang ini. Iya, Bang, kalau Abang ngebuang sampah pada tempatnya aja itu udah berbuat loh untuk Indonesia. Cuman kan nggak perlu dipublis. Iya, tapi kan yang ini kan sekarang ditanya, bukan masalah publis. Ya, kayak gitulah si adik kayak mana? Tahu di Abang enggak gini, kita paling kecil, kita nanya sama orang dewasa. Ayo deh, dewasa. Abang udah apa lah yang membuat Kalau bisa Indonesia? kita laga orang ini berdua. Oke. Di 75 tahun, Indonesia Indonesia. merdeka. merdeka. sih gitu tuh miknya. Di 75 tahun Indonesia merdeka, aku udah jadi pengajar. Aku udah bisa mendidik Oke. untuk kaum-kaum milenial berikutnya. Wadaw. Mendidik ya. Oke. Mendidik. Oh, tenaga guru. Digugu Dosen. dan ditiru. Dosen sih. Oh, atasnya lagi. Dosen. Oh iya. Gajinya dosen. kerjanya sedos, gajinya sesen. Oh, iya, Dosen. iya. Dosen. Itu sih Siap, singkatannya. Nah, oke lah. Kalau Pras Kalau Pras, apa? Ya. Merasa yang udah telah Pras buat untuk Indonesia. kalau untuk Indonesia ya. Jangan kau bilang kau pembina pramuka ya. Lo, Enggak lah. sebenarnya mau itu aku bilang. Jangan. Soalnya gini, kalau dari segi apa yang dibuat belum ada sebenarnya. Cuman untuk menuju ke sana udah ya salah satunya ikut ekstrakurikuler pramuka gitu loh. Itu kan kita mengarah-ngarah ke sana gitu loh. Untuk meningkatkan apa ya, menimbulkan rasa nasionalisme gitu loh. Tapi Ikut organisasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang ikut organisasi kemerdekaan Indonesia? Apa kok PUPKI? Ya PUPKI yang mana? Itu tahun lama ya. Kami aja belum lahir. BPUPKI apa kalau Abang tahu? Badan penyelenggara BP. Terus Uya ya? apa? Uya. Lah bodoh. itu bodoh. Oh ya, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya lupa lah, kita kan bukan staf pengajar kayak dia. Dia nggak tahu. Tapi kan ngomong-ngomong soal euforia. Ya. Apa yang kita pakai ini sekarang, ini sangat, kalau menurut aku ya, itu sangat-sangat menunjukkan Indonesia gitu loh. Dengan mungkin batik. Aku pikirnya jas. Blangkon, Bang Dede yang ngotak itu tutup pakainya. Blangkon, peci ini pun termasuk loh. Kenapa founder kita, Bapak Insinyur Soekarno, itu selalu memakai peci kemana-mana. Walaupun dia ke Luar negeri ada urusan kenegaraan gitu loh. Kenapa dia pakai peci? Gitu loh. Itu mungkin menciri khas. Iya. Jadi aku kita itu ya. Iya, jadi Yan, pernah aku baca juga di satu artikel bahwasannya sebelum Bapak founder kita itu, Bapak Insinyur Soekarno itu ingin diangkat sebagai presiden. Oke. Presiden pertahanan Republik Indonesia, dia tuh berpikir gitu. Apa ini kostum buat jadi ciri khas Indonesia, mengidentitaskan Indonesia gitu. Makanya dia pakai peci. Oh, salah satunya peci. Iya, Oke. ya. Karena kan kalau jas kan semua negara udah pakai jas. Iya sih. Beliau kan udah pakai jas duluan gitu. Oke. Nah, sekarang gini, kita masalah properti lagi. Bang Ian, gunanya Blangkon itu apa? Untuk rakyat Jawa.
Karena Pras sendiri pernah kuliah di Jogja ya. Oke. Kalau menurut abang pribadi ya. Karena Iya, tunggu ya. pun lahir Iya, Kepala dari panas. Enggak, ya Bisa jawab kalau itu. Enggak, masalahnya ginian. Kalau kau tarik pribadi ya, jujur orang tuaku dua-dua tuh Padang. Orang tua Pras juga dua-dua Padang. Orang tua Ais dua-dua tuh Batak gitu. Mandailing ya. Nah, kau emak Melayu, Pak Jawa. bapak Jawa. Nah, di antara dua bahasa itu apa yang kau tahu bahasa? Bahasa Indonesia. Itu pun di sekolah jelek gue. Nah itu makanya kayak tadi kan yang yang dikenakan kepala soalnya Pras sama Ais nggak pakai properti Iya. Yang pakai di badan ya. Iya pakai di badan. Bang Dedi udah menjelaskan. Sekarang menjelaskan lagi gunanya belangkon apa? Gunanya belangkon identitas suku Jawa. Satu pertama. Enggak gini, contohnya gini. Udah salah. Contohnya gini. Kaulah yang kalau tahu apa. Aku taunya peci. Ya udah, coba kasih tahu dulu. Bagiannya Bang Dedi peci. Bagiannya aku Bagian peci. abang belangkon. Karena aku pakai properti peci. Enggak tahu aku udah. Apa yang aku bilang? Bantulah. Enggak. Apa mangga-mangga apa ini? Ya apa gunanya belangkon? Enggak gini loh. Kali udah ini. Sebenarnya bukan ukuran aku ini. Coba suruh Aisyah pakai. Bisa, nggak muat kalau kepala dia muat. Kepala aku sakit kali. Ah, dia pas. Enggak, ini pun masih kebesaran sih sebetulnya. kebesaran. Ini udah bukan otak lagi. Ini tutup mata ya. Tutup. Kalau itu udah A1. Enggak, kalau kayak kami kan di Batak. Kalau ulos itu Apa itu? menandakan sukunya itu gini. Batak itu kan ada Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun. Kalau di kami itu di antara 5 itu dari ulos bisa ditandain dia itu Batak apa. Itulah ciri khas Iyalah. kalau di kami. Nah, kalau Sama aku juga ngelakuin ini kayak mana? juga kayak si Pras bilang tadi. Iya, Kalau makanya di Sunda diversifikan. ya memang beda-beda lah. Kalau setiap Jawa itu kan banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya kan. Itu kan beda-beda kan, Pras? Pras yang pernah di sana. Iya, Di beda-beda. Jogja. Beda-beda. Ya, kan aku nggak Itu tahu. nama wilayahnya. Dengar dulu brother. dari wilayah itu kita tarik itu pasti beda-beda juga Itu namanya- identitasnya. Brother, Ah. itu namanya Iya. Pulau Jawa. Bising kali kok. Enggak, orang di podcastnya coba. Siapa? Enggak, itu namanya Pulau Jawa. Betul. Pulau Jawa. Dibagi sama ada bagian barat, bagian utara. Pemetaan Utara ada lah kan? ya. Enggak ada ya? Ada. Jakarta Utara? Enggak ada kan? Enggak ada. Jawa Utara, mana ada Jawa Utara? Ada. Mana bilang aku Jawa Utara? Makanya kan gue bilang langsung enggak ada. Oh, enggak ada ya. Gue bilang Ragu orang ada enggak? sama kayak Pulau Sumatera kan, ada utara, ada barat, Mereng-mereng. selatan. Yan, kalau kau bilang peci mereng, coba kau tengok Insinyur Soekarno. Iya, cuman kau sengaja mereng-merengkan ya. Enggak, memang kekecilan juga. Sob. Oke, sekarang kita ya apa ya? Apa? Kalau kita bicara masalah Indonesia, Bang. Heeh. Kayaknya nggak cukup untuk satu podcast doang gitu loh. Besar, Terlalu ya. banyak Terlalu gitu. besar Nah, banget. tapi ya pasti ada lah yang kita bahas di podcast ini gitu loh. Kalau menurut Abang berdua nih sama Ais, kira-kira Indonesia yang buat unik itu apa kira-kira? Makanan, Hah? makanan. Keseniannya. Keseniannya. Kalau Kalau aku budayanya. budayanya ya. Kalau dari Pras? Kalau dari Pras dari segi orangnya itu buat unik. Kalau itu tadi yang kami bilang udah biasa lah mungkin makan, kesenian. Nah, kalau orang itu kenapa itu? Orangnya gini. Orangnya ya. Pras bukan seperti apa namanya? Mengejudge. Iya, bukan ngejudge atau apa namanya itu? Bukan seperti rasis gitu. Nah. Karena Pras dulu kan sempat kuliah di Jogja dulu, Bang. Ini fakta nih Iya. yang Pras lihat di sana ya. Ini kita cerita fakta gitu loh. Enggak cakap-cakap berak nih kan? Enggak. Oke. Gitu loh. Maksudnya di sana, Bang, di waktu Pras di Jogja. Itu ada teman Pras yang dari timur. Orang timur ya? Orang timur, ada teman Pras dari Sumatera juga ada ketemu gitu loh. Ketemu dari orang Jawa juga ada pasti gitu kan. Sabang sampai Merauke lah. Full semua gitu loh. Orang-orang itu unik gitu loh. Unik dari segi pemikirannya. Ya. Pemikirannya kemudian unik dari segi bahasanya. Coba tadi ngomong bahasa. Nggak ada tadi ya bilang Nggak ada, bahasanya. belum ada. Unik dari segi Kultur makanannya kultur ya. makanannya juga masuk gitu loh. Budayanya mereka angkat. Nah, dari pakaian penampilannya itu mereka semua masuk gitu loh. Bahkan dulu waktu Pras kuliah, Bang. Pras kan kuliah di dunia pariwisata ya. Kalau kita kan biasa ke kuliah itu kan pakai tas ransel gitu kan, Iya, pakai iya. tas lempang yang ya anak-anak kuliah. Ala-ala anak kuliahan ya? Nah, ada teman Pras itu dari Papua, dari timur.
tasnya mereka pakai tas yang rajut itu loh. Oh iya Iya. Nah, jadi kan itu jadi suatu penampilan yang unik gitu loh, yang dilihat gitu kan. Yang beda gitu loh. Iya. Nah, setelah pas lihat, oh ternyata Indonesia yang dulu Pras kira bukan masalah Sumatera aja gitu loh. Ya jujur dulu Bang. Dulu waktu Pras masih di Medan, Pras ngerasa Indonesia ya Sumatera Utara gitu loh. Iya. Pras nggak melihat dari segi toleransinya. Nah, ketika Pras di sana Pras ngeliat ya dari segi toleransinya gitu loh. Berarti kayak yang kayak beraneka ragam Ya. ya, yang kayak berarti berkaitan sama yang kayak aku bilang tadi itu budaya. Budaya betul Iya kan? betul budaya. Berarti poin yang kau bilang itu toleransi kita berbudaya lah mungkin ya. Ya, betul. Nah, Kita kalau- menerima dengan yang kayak kawan kau tadi orang timur budayanya memang seperti itu. Iya. Dan mereka menerima dengan budayanya kita orang Sumatera yang logatnya keras. betul. Itunya yang memang nggak dapat sih. Nah, cuma ada satu yang masih Pras terngiang-ngiang gitu loh, Bang. Maksudnya Pras punya teman orang timur itu kan. Entah kenapa Pras kalau ngelihat orang timur itu senyum, seperti mereka tuh senyumnya kayak tulus gitu. Ikhlas ya. Coba bedain orang timur senyum, orang Papua lebih tepatnya. Orang Papua sama ya orang yang udah biasa kita lihat. Senyum itu kenapa kalau senyum? Coba senyum. Senyum. Kan orang timur. Tapi ikhlas senyumnya, tapi ikhlas. Tapi kelas. Kita tuh baik. Oh iya. Enggak, Pras enak aja ngeliatin gitu loh Bang. Kalau orang Papua tuh senyum kayak ikhlas gitu loh. Kayaknya senyumnya nggak ada tahan Pras ya, lebar gitu ya. Gitu. Kayak nggak ada fake-fake-nya ya. Nah, Tapi kan Pras ngomong-ngomong Enggak. Singa. Oke. Tapi kan ngomong-ngomong soal tadi Pras sudah ngomong tentang manusia-manusianya, Iya, orang-orangnya gitu kan. Kayak abang pun mau bilang kayak kemarin sempat kuliah di Bandung, ngerasai cita rasa makanan Bandung. Oke. Abang ngapain ke Bandung? Kuliah. Abang S2 sana. Makannya baru apa yang lagi gini sore? Iya, Selain apalagi? kuliah? Balik apa? Oke, next. Kakak gendut ya. Gendut. Jadi kan dari makanan aja ya mungkin lidah kita orang Sumatera ini kan terbiasa dengan pedas Ya. gitu kan. Dengan rumah makan yang di Medan nih tempat makannya makanan pedas-pedas semua gitu. Besantan, lemak. Besantan, berlemak, iya benar. Jadi kayaknya abang ngerasa di Bandung nih kayak manisnya lebih kental daripada pedasnya gitu loh. Rata-rata. Oke. Rata-rata. Jadi Jawa juga sama sih, Jogja juga sama. jadi ya memang jadi gimana ya? Yang macam Pras bilang juga tadi mungkin sama kayak dibilang si Ais. Abang pikirnya Indonesia ini ya Sumatera Utara. Abang ngerasain makanan pedas. Tapi ternyata setelah abang di Bandung ngerasain makanan Bandung, oh ternyata enak juga gitu loh. Ya, betul. Gitu juga loh. Betul. Kalau dari Kolean, kau tadi bilang ya? Kalau kau tadi bahas makanannya ya. Iya, Kalau aku tata cara makannya. tata cara makan. Tata cara makannya, tuh Tata makanya. cara makan. Oke. Sanitizer. Oke. Lanjut. Kalau kita lihat kan kalau di luar negeri gitu orang-orang luar pakai sendok. Kalau kita kan pakai tangan kan. Nah, kira-kira kenapa lah itu? Itulah pakai tangan tuh. Nggak Ya, tahu ya, juga kenapa? lah. Nggak tahu juga lah Bang, kenapa itu. Oh, Ya, abang mau berbagi sama kalian kenapa kita orang Bukan Indonesia berbagi, abang bertanya namanya itu. berbagi biar jawabannya ada gitu loh. Ya kalau dari kita. tapi kalau Oh, menurut abang sharing. Seri. Sharing. tapi Inner kalau beauty. tapi kalau menurut Gimana abang lahir? tapi kalau menurut Wallahi. tapi kalau menurut aku ya, kalau dari segi apa ya? Segi makan, Tata cara makan. tata cara makan kita. kan, aku juga suka nengok-nengok artikel juga kan. Jadi artikel yang baca di tangan kita nih banyak enzim yang baik untuk pencernaan yang bagus juga. Jadi ketika kita makan dengan tangan masuk ke lambung itu cepat dia diproses gitu loh, karena ada enzim baik di tangan gitu loh. Tapi jangan abang buat kebiasaan buruk abang. Gini-gini abang makan langsung ceplok aja. Gak cuci tangan abang dulu. Tapi dengan beragamnya Indonesia ini tidak terlepas dari banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Gitu loh. Ya ada suku dari, kita tariklah dari Sabang dulu. Oke. Aceh ada. Melayu ada. Oke. Batak ada. Oke. Padang. Oke. Palembang apa bilangnya? Ya Palembang wong kita galuh. Oh, Wong Kitogalo. Oke. Dari situ aja abang ngebayangi bukan hanya itu loh, Pras. Sebenarnya ya gitu. Bukan Kalau hanya kita itu. lihat di artikel, kalau kita pecah Sumatera Utara ini aja, ini udah berapa banyak suku sebenarnya. Oke. Contoh kayak kita di Medan, Nias,
Batak. Sumatera Utara. Iya. Oh, maksudnya yang orang Di hidup Pulau Sumatera. Di Sumatera sukunya Utara tadi, aja ya. Melayu. 33 kabupaten kota. Melayu, Karo, Mendeleng, Batak Toba, Batak Samosir, Simalungun, Nias, Layu. dan yang lain-lain. Lah, Kayak di kan Aceh. nama Aceh. Di Aceh juga seperti itu. Makanya kalau kita mau ekspansinya ini lagi terlalu besar Indonesia ini sebenarnya. Karena untuk di satu daerah aja ada berapa suku bangsa yang hidup sama, nggak ada konflik sama sekali gitu. Nah, berarti kan tadi kita masuk masalah budaya gitu, budaya, makanan gitu. Nah, sekarang kita terlahir dari orang tua yang sudah punya suku ya bang ya? Ya, Gitu suku. kan. Kalau di Padang namanya suku, kalau Batak kalau- mungkin marga. Ya gitu kan. Nah kalau kita kan bang, karena ibaratnya satu nenek, kita kan orang Padang nih, Iya. ya kan. Kalau kau is Batak. Mandiling. 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 Kalau Bang Ian Campur. Nah, hah? Campur Oh ya lah. campur. Nah, berarti kan kita mau nggak mau kita mengikutin adat yang udah ada dari sebelum dari orang tua kita, gitu, iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, punya nggak ibaratnya suku lain yang orang abang atau Ais senengin selain suku yang udah kita Yang udah nyamplok di diri sendiri nih ya. Punya nggak kira-kira suku yang ibaratnya suku yang disenengin lah gitu loh, atau suku yang mungkin abang bisa bilang itu unik sukunya? Jawa kalau aku. Jawa. Aceh. Oke, Aceh. Nggak punya otak udah. Enggak, padahal udah dilepas Wayan. Moya kau lebih cepat berpikir. Enggak, aku kan berpikir tadi apa yang ku suka sukunya selain suku yang memang melekat di diri aku. Suku mantan boleh? Enggak bisa. Suku bunga? Boleh juga. Suku bunga duit lah, enak lah cuan. Nah, sekarang apa ya? Yang buat kau senang sama orang Jawa tuh apa, Is? Yang buat kau suka sama suku Jawa? Kalau ini opini pribadi Oke, ya. ya. Oke, ini opini pribadi. Ah, Kayak aku ngelihat orang Jawa itu bawaannya sederhana aja. adem gitu ya. Sederhana aja. Lembut ya, lembut ya. lembut, sederhana. Ah. Pokoknya nyaman lah, enjoy lah. Enjoy your life. Enggak, kenapa kau bilang orang Jawa tuh liatnya enak, lembut? Udah pernah berhubungan dengan orang Jawa? Apa ada pernah digigit orang Jawa tuh karena dirasa enak, nyaman, lembut, Dirasa ya. dirasa, dikenyot, Gini sih. diencup. Ya ini Nggak, jangan bahas itu, oke. Pokoknya Enggak, kalau pertanyaannya betul. Iya. Betul. Kenapa kau ngerasa seperti itu? Berarti kan ada karena aku pernah hidup bersama. Something ya. Hah? Ke- Iya, ada Pernah hidup something. bersama? Nggak, bukan. Kok enggak? Kita ini di Indonesia menganut budaya ketimur-timuran, bukan ke baratan. Bukan Berarti hidup kalau bersama. hidup bersama di kos satu Nggak, kos oke. makan sama. Berarti Aisyah bagus. Kumpul kebo. Tabiat abang nggak abang Oke, lanjut. Kenapa? Ya pernah lah berhubungan lah berteman Berhubungan badan. dengan orang Jawa, ya kan. Jadi kita lihat ya mungkin dengan kultur Ais di rumah yang terlalu keras, ngomongnya to the point aja gitu. Ketika masuk ke keluarganya dia, ya kayak Udah tau sampai, lah. udah sampai keluarga nih. Ya udah, kita memang bawaannya serius-serius aja. Kita komitmen orangnya. Orangnya komitmen. Oke. Jangan mancing, Pak. Jangan mancing. Kita orangnya gitu, ya kan. Ya udah berhubungan adalah sekitar 3 tahun. Jadi ya makin kesini makin kita tahu, oh berarti kulturnya nih yang kayak gini. Dan dia pun hidup di keluarga Jawa asli. Oke. Kultur apa yang ibaratnya berarti kan karena seneng berarti kan ibaratnya ada 1-2 kultur yang udah yang terbawa sampai sekarang, ada nggak kira-kira? Dia akunya. Heeh. Maksudnya terbawa Bekas lah. ya, Iya, contohnya gini. sayang sama orang tua. Hah? Ya, jadi kalau gini. itu nggak sayang orang tua. Enggak, semua- maksudnya gini. Gini, Bang. Iya, semua sayang sama orang tua, cuman di situ Ais lihat kayak mana ya? Kayak kita ya namanya kita Gini, maksud si Pras itu apa sih yang terbawa ketika kita gini, contoh. Misalkan Contoh dia nih, misalkan dia abang- memandi kayang karena sering kok kan apa maksudnya menjalan kayang gitu kan. Iya, maksudnya gini, Kultur terbawa iya. apa dia pun jalan kayang gitu loh. Atau enggak misalnya nih Ais misalnya tinggal di satu kota, misal kita bilang lah Bandung misalnya gitu kan. Oke, udah paham. Atau di Pulau Jawa, misalnya kita bilang lah di Jogja. Otomatis kan ketika Ais tahun 2 tahun di situ mungkin kebawa Dialek bukan dialek sih sebenarnya.
body language, gerakan misalnya Ya, nunjuk dialek. kayak gini yang Nah, kita ya. biasa di Medan gini, dia mesti yang, gini. yang terbawa di dia itu dialeknya karena kan ya jujur aja kayak aku Pras yang Batak Iya, udah, yang silakan. Batak Tulen ini tadi ya mungkin gini ya kayak aku sekarang ini ngomong Bang Dede aja ngerasa aku nyenggak padahal gini aku ngomongin biasa nih dan memang kayak gitu bawaannya Kulturnya kau biasa. seperti itu Biasa. ha. Ya. Nah ketika di dia bawaannya itu yang kalau bisa dia ngomong itu nggak terdengar gitu loh. Paham nggak maksudnya gini saking lembutnya ngomongnya udah makan nah, kayak gitu loh. Tapi- Kayak gitu-gitu loh yang ke bawah ya. Itulah yang ke bawah. Tapi ini kan Ais kan dari keluarga yang memang dua-dua Batak. Plus dari keluarga kami dua lah dari keluarga yang dua-dua Padang gitu. Nah, dari Ian kan campuran nih. Kayak mana cara menanggapi Iya, kayak mana cara menanggapi dari orang tua laki-laki Jawa. Orang tua perempuan Melayu ya. Jadi, ya otomatis ini Dua kultur dari berbeda. dari kubu yang berbeda kali Sob. Satu dari Pulau Sumatera, satu dari Pulau Jawa gitu loh. Dari kultur mungkin ya karena mama yang Melayu, mungkin masakan mama itu ke Melayu-Melayuan atau dari bapak cara mendidik orang tua laki kan kita didiknya sama orang tua laki-laki. Apa cara didikannya seperti Jawa? Atau gimana? Kalau karena sih kakek nenek yang maksudnya kalau yang Jawa ya, yang Jawa dulu udah kakek lagi yang di sana. Jadi orang tua itu Puja yang Kesuma. Jawa ya Puja Kesuma. Berarti Jadi ya mau nggak mau ya tetap dibilang orang Sumatera, cuman ya sukunya Jawa, berarti Jawa bawaan gitu lah. Berarti kalau misalnya ditarik kali ke atas, ada nggak memang keluarga yang memang asli Jawa, Ada bukan? Jawa Tengah, ada Jawa Tengah. Oh, Jawa Tapi dari Tengah. kakek-kakek gitulah deh, jauh. Oh, dari Nah. mama memang Melayu, Dari bawah Melayu Medan, anak Medan. Nggak, Medan bentar lu ini. Bang. Ini urusan kalian lah ya, yang sebaya ya kan. Ais dari tadi digas-gas aja. Jadi sekarang Pras, aku tanya sama kau. Jangan awak ada ya kan. Rokok, Bros. Gak usah. Komitmen. Oke, lanjut. Oke. Jadi gini, kalau di antara di antara beragam suku bangsa Indonesia, Ya. suku apa yang membuat kau tertarik? Yang sama yang kayak yang kau tanya dengan aku itu. Oke. Kalau Pras jujur, Pras itu pengen bukan maksudnya gini ya. Tertarik dari segi kulturnya ya. Iya. Gaya hidupnya semua gitu. Iya. Pras itu pengen apa ya? Hidup itu di Bali. Suku Bali jadinya. Bali itu apa ya? Iya, Bali itu suku. Suku Bali ya? Iya, Bali ya. Bali ya? kayaknya enggak lah. Iputu, Bali kade. itu kotanya, Provinsinya ya. provinsinya Nama Denpasar. Denpasar. Salah lah. Provinsi Bali. Ibu kota Denpasar. Iya. Kayak Medan Sumatera Utara, Iya. Denpasar Bali. Tapi sukunya apa ya? Bilangnya. Kalau orang Bali itu sukunya apa ya? Ya abang lah, abang. Abang kayak bertanya lagi. Kan abang nggak tahu kok yang tanya Bali. Kurang tahu, mungkin kalau ada kedan-kedan yang tahu bisa Kita kan komen. kurang Nah, betul. ini kita pengetahuan kita kurang. Nggak tahu ya, maksudnya di Bali tuh Pras dari segi budayanya ya, budayanya tuh kental gitu. Kenapa Pras bilang gitu bang? Soalnya gini, ya nggak bisa dipungkirin lah, begitu banyak pendatang dari luar negeri yang datang ke Bali. Harusnya gitu kan, harusnya orang Bali tuh kalau ibaratnya dia nggak kuat dari segi budayanya, harusnya budaya bisa bergeser. Ya betul. Iya, itu sangat Iya kan? betul. Harusnya Pandangan budaya itu bisa betul, bergeser. Nah, makanya Pras bilang, Pras pengen gitu loh. Kayak mana sih orang itu menjaga budayanya, Mempertahankan Iya, budayanya. kayak mana gitu loh. Melekat gitu ya. Nah, sampai Kental ibaratnya gitu. sampai Jadi warga yang pendatang itu yang malah kan ada juga bule jadi ikut jadi ke tradisi mereka, bukan mereka ikut tradisi ke barat-baratan ya. Kebanyakan kayak gitu di jadi sana. pangsa pasar pariwisata kan. Iya, betul. Gitu loh. Nah, kenapa kayak kita di Medan ini masih kurang gitunya? Memang kayak gitu, bawaannya memang orang Medan ini ompa-ompanya kuat. Kayak aku baru 2 hari aja ke Bandung bahasaku di sini. Apaan sih lo sok? Dari mana? Padahal aku baru 2 minggu. Bang Ian yang udah berbulan-bulan di sana biasa aja. Nah, itu loh maksudnya. Aku kemarin ke kedai Bang Dede, mesan sate. Biasa kan aku bang, sate ya bang. Karena aku suka, bang Ais ayam sama usus. Jadi waktu minum, Bang Ais es teh manis panas ya. Coba kau bayangkan es teh manis panas itu apa? Kau bilang aku atau kau di Oh, enggak, jangan kau kayak gitu. Aku yang bilang. Oke. Es teh manis panas. Mandi, Kau bayangkan. harusnya mandi. Es Iya. teh manis panas. Kalau es teh ya ada Es es teh dingin. dingin. Oh Itulah. iya. Baru
Es teh manis panas. Itulah ompak-ompakan itu tadi. Sok-sok tawar. Padahal belum pun pernah dia ke Jakarta, nanti chat sama Pak Ansil lucu banget. Iya Allah, cinta. Itu siapa? Ada. Ini bukan. Someone you love it. Itu sih. Jadi Nah, jadi sama satu lagi. Sorry. Apa itu? Di Papua. Nah, kenapa? Iya. Di Papua. itu emang kental. Nggak tahu ya. Makanya kayak pas bilang tadi gitu loh. Mereka sampai begitu bangganya mereka pakai tas rajutan sendiri gitu loh. Kan itu kan suatu hal yang kok bisa gitu loh. Dan Bisa. itu yang itu yang gue maksud tadi, mencintai suku dan budayanya Rasa kita masing-masing. memiliki. Itunya sih yang kita ibaratnya Terapkan. untuk orang ya, untuk sebagian dari kita yang berkawan ini pun masih kurang. Betul. Kalau dari Bang Ian apa? Kalau Abang Suku apa kira-kira yang pengen? Sunda. Sunda ya. Kenapa? Apa yang bikin kau melekat sama Sunda? Dia otak cewek, Bang. Iya. Enggak. Nenggelis. Enggak dari ceweknya aja. Jadi Sunda Empire. Oh iya, Sunda Empire. Lagi. Ada sih kalau aku nengok orang Sunda itu lembut-lembut gitu, enak gitu. Nggak, abang memang gete. Udah tujuannya udah pasti ke perempuan ya, udah nggak usah. Memang abang bawaannya gete. Tidak loh, tidak. Nggak, itu nggak bisa abang pungkiri. Percaya? Sedikit percaya. Enggak, bukan karena itu. Kalau makanannya sih aku nggak suka, cuman aku cara kehidupannya kalau aku lihat di TV atau di ya apalah YouTube segala macam lah, kayaknya enak gitu di sana. Daerahnya, mulai dari daerahnya, Oke. kulturnya, pribadi orangnya, nonton film pensiun nggak? Kan enak kan? Kayaknya itu kita lihat ya, cara cakapnya itu walaupun marah tapi macam nggak marah gitu loh. Iya. Ngerti kan? Nah, Iya. kita nonton kan gitu. Nah, kalau aku itu aja sih. Tapi bentar dulu Bang. Kamu Aceh tadi yang bilang. Nah, Nong nih. Hanai peng, hanai nong. Tapi kalau misalnya kita bicara dari Aceh, ada suku Aceh yang memang matanya biru. Ada Melaboh ya? Ya. Apa? Melaboh ya? Ya itu sih sebenarnya yang maksudnya gini loh. Orang Indonesia dengan ya paling Indonesia apa sih bola matanya? Oh bentar dulu. Ujung-ujungnya Enggak, bentar dulu. Abang tujuan abang bilang mata biru, abang ada tujuan untuk Ada apa ya? lah. Tujuan ibaratnya untuk mata biru asimilasi merah. Enggak. Hah? Enggak. Gete juga abang berarti ya? Enggak jauh-jauh dari perempuan. Bawa perempuan Bandung, Sunda. Enggak, karena kan di Aceh itu kan ada juga yang matanya biru. Ada. Satu Itu suku ada yang ya. tariknya kan sama kau kan. Bukan satu suku, satu daerah. Satu daerah yang di Aceh itu matanya biru. Itu sih yang bikin aku menarik kali gitu loh, menarik kali Bun Itu gitu. keturunan dari mana ya? Dari Portugis bukan Enggak, Portugis. Aceh itu kan Arab, Cina, Eropa, Hindia. Hindianya itu kayak dipaksa-paksa Hindia ya. Ya, yang setahu saya itu sih. Makanya dia namanya Aceh. Itu kan kalau kita tarik Arab, lagi ini apa? Cina, Eropa, India. Makanya kan ada juga orang Kerajaan dulu tertentu yang di Aceh itu apa? Samudra Pasai ya? Kerajaan. Abang pandai-pandai, abang jelasin sendiri. Coba lah. Iya kan kita narik itunya ya, makanya kan abang nanya ini sharing. Masa bener masa pas aja? Ya, kalau itu podcast sendiri. Cakap jawab sendiri. Samudra Pasai kalau nggak salah sih ya. Kalau nggak salah sih ya. kan. Nah itu kan jadi kan perdagangan segala macam kan, makanya Iya, percampuran. Iya, betul. Tapi kan ngomong-ngomong kita kan kita ninggali SMA udah berapa tahun Sob? Kita ninggali SMA 2011 ya. 2011. Berarti 9 tahun tahun kurang lebih. 2010 2011 kita tamat SMA kan. Berarti 9 tahun yang lalu. Kalian? Ninggalin SMA? Ya, ninggalin SMA tahun 2015. 15 kita 14, selesai. 15. Selesai kita 15. 15 kita kuliah, Pras. 14, 15. 15 kita iya tahun ajaran 14 15. Iya. Jadi betul aku kan? Betul. Kami sekitar 9 sampai 10 tahun. Kalian mungkin 4 sampai 5 tahun ya. Betul ya? 6 sampai 5 tahun. 5 sampai 6 tahun ya. Oh, tamatnya? Iya. Iya. Berarti kan ninggalin SMA gitu. Iya. Ian, kau ingat nggak ketika kita kemarin ya kita upacara kita bandel ya bandel, tapi ketika upacara di sekolah kita tetap datang, kan tetap datang kita. Terus apa keunikan kami dulu nih ya, jelaskan karena kami yang sebaya ya. Yang tua first. Ya, kau ingat apa yang kita lakuin sesudah 17 Agustusan di sekolah setelah upacara? Apa yang kita lakuin biasa? Pigi lah. Ya, Bertamasya. mungkin ya kadang-kadang awak ini mungkin bisa flashback lagi nih ke belakang gitu. Mungkin juga mengalami. Mungkin mengalami gitu kan Yang ya. tahunnya kalau tahunnya sama kayak kita atau sebelumnya pun kurasa gitu juga ya. Mungkin naik kereta di sini, mungkin motor atau kereta kan, atau naik mobil gitu loh. Dan itu mungkin Ais bisa bilang itu sejarah yang udah mulai terlupa sih. Maksudnya? Ya di adik-adik kita zaman sekarang udah nggak kayak kita lagi dulu sih, kayaknya dulu. Euforianya.
Kalau menurut abang sih euforianya masih is, tapi bolangnya yang kurang. Kompaknya. Bocah petualangnya yang kurang. Kompaknya kurang. Ingat nggak kok kemarin kita biasanya kemana aja, Sum? Biasanya hadir dulu ya di BBM dulu ya. Di mana? Enggak, waktu sebelum mau pacaran biasa udah ancang-ancang dulu. Mana nanti habis ini kemana nanti? Karena pulangnya cepat. Itu Ya. dia. Ya. Pulangnya cepat. Biasanya sih kami di Istanbul kita biasanya Pantai Bokek ya, Pantai Bokek. PC, Pantai Cinta, Pantai Cermin, ya kan? Oh, Bukan lagi. berarti Brastagi. ini abang pengen cerita ibaratnya kegiatan yang biasa dilakukan setelah 17 Agustus. Iya, karena itu pulang Habis cepat. upacara tapi ya di sekolah ya. Iya. Satu lagi biasanya kalau kita sekolah kan biasanya yang pengen pulang cepat tuh biasanya apa ya? Maaf ya, biasanya kan ada kemalangan. Itu Ya. pasti kita dibalik kesusahan orang, kita senang gitu loh. Maksudnya pulang cepat itu. Padahal teman kita lagi berduka, ada kemalangan gitu kan. Tapi kita ya welcome aja, pulang cepat. Euforia nanti keliling nyanyi sama kawan. Karena kan biasa kita pulang SMA itu kan jam 1, setengah 2. Ini kita mungkin jam 10, jam 11 sudah siap. Ke tempat rumah dukanya bentar aja ya. Iya. Main-mainnya sampai sore Ya kan. balik lagi ya ke Agustus kita kan biasanya pulang pas lagi nih. Pokoknya keluar kota lah. Taktik karena kan di zaman 2008 2007 itu kan kita SMA. Sudah. Bukan yang belakang kepala kan mesti pakai helm, so. Iya sih. Kalau sekarang kan mesti dua-dua mesti pakai helm kan. Kalau kita zaman dulu kan enggak. Peraturannya ya. Peraturannya. Kalau gitu. di masa mungkin di Stambuk kami yang sama hanya beda dikit aja mungkin Bang. Iya. Mungkin bisa Apa itu perbedaannya? ya mungkin kan. Kalau yang kayak Ais di masa SMP menyambut 17 Agustus itu ya kayak mana layaknya anak SMP. Setelah selesai upacara makan-makan di kelas nih sama wali kelas. Tapi ada ininya waktu di Oh, acara masak-masaknya ya. Iyalah Ada masak-masak per kelas ya. Lombanya. ada lombanya ya. Ya kayak gitu-gitu. Nah, masalahnya kami nggak pernah ikut lomba, Is. Kami langsung cabut. Kami langsung cabut. Apa sebenarnya? Anak-anak baik-baik itulah. Ya ranking 1 Yang mau- 2 3. yang mau. Yang kayak Yang mau menetap di dalam kelas. Berarti Ais waktu SMA tuh baik ya, setelah jumpa orang abang aja jadi nggak baik ya berarti ya. Enggak sadar diri yo. Iya masuk kelas, mengikuti lomba. Malas ini hari ini. Berarti Ais rusaknya sama orang abang Kalau ya. pras dulu, Nah, terakhir itu ya, terakhir waktu SMA, pras salah satu bagian dari pengibar. Oh paskib. paski. Jadi paskib sama pramuka itu digabung. Oh. Digabung untuk pengibar gitu. Nah, ikut-ikut lomba juga. Kan udah dibilang sama seperti dibilang si Ais. Nggak tahu kalau kau Is, aku kadar baiknya emang betul-betul baik Is. Iya kalau aku juga memang. Tapi sebelum jumpa Bang Dede, itu dia. Setelah jumpa Bang Dede, kadar baikku ini segini, drop langsung. Tapi kalau kita mikir-mikir balik lagi ya. Kalau kita balik ke masa kecil ya, masa kecil lagi. Tentang 17 ini. 17 Agustus tuh coba dari aku ya, aku pribadi yang aku tahu nih lomba ya, kita sebutin dua-dua aja satu orang ya. Oke. Lomba makan kerupuk sama balap karung, pras apa? Pras paling suka itu ikut lomba lari. Kenapa? Pras tahu kapasitas Pras kalau lari kencang. Oke, dari Ais. Pukul bantal sama panjat pinang. Pukul bantal tuh masih ada, Is. Masih. Mantap tuh. Karena gini, mungkin ketika pukul bantal dilakukan itu mesti di sungai kan. Iya, susah sekarang kan. Iya. Kalau kita jalan Di sini. sungai. Kan udah dibilang dia bang, tinggalnya di pelosok. Di sungai abang bilang. Jadi di Di mana? sungai masih safety lah. Jadi di mana? Di amplas itu di lapangan, di tanah-tanah keras itu jatuh kau. Oh, macam nggak diurus apa ya? Hidup itu keras, di situ dia bang. Kayak mana caranya kau biar nggak jatuh? Hard lah. Itu Hardline. dia. Hidup itu keras. Hidup Iya. itu keras. Keras. Karena si anjing tahu siapa pemiliknya, siapa tuannya. Itu dia. Nah, jadi apalah tadian? Aku balap Nggak, karung sama nangkap belut. Aku tadi udah balap karung. Oh, salah satunya. Jangan, kau pilih dua, suati kau. Apa ya? Makan kerupuk. Kan kerupuk lah paling makan Nampak enak kali yang kau, sumpah aku nampak kali kau anak rukonya. Nggak pernah keluar kau. keluar lah kampret. Kita jadi kan aku mesti pernah terbaur. jadi aku pernah ada cerita lucu nih, balap apa? Nangkap belut. Nangkap belut ya kan. Jadi nangkap belut deh kan. Semangat aku excited deh kan. Aku berani main ke belut berani kan. Lari. Masuk ke sempak kau nggak? Dengar dulu bukan kayak gitu, dengar. Ini tuh pas aku licin. Licin. Begitu. Itu kan mau masuk dia di ember, ambil lari kan, masukin ke botol kan kalau nggak salah kan. Kan licin tuh kan. Jadi aku ambil itu berlari aku ya kan. Ini sendal licin rupanya. Tepleset ketepak katanya. Ocok. Bukan sakit, malu ya kau. Oh, kau dari dulu udah punya malu ya? Umur berapa itu bang? Udah masak sebelum waktunya kau ya? SD masih ada malu. SD kelas 6 kayak gitulah.
SD kelas 6 belum malu-malu Rame kali Pak. tapi yang lihat. Kan mau nangis kayak mana? Orang-orang pun masih anggapnya wajar. Ya mau namanya nangis kayak anak. mana? Ya nangis lah bang situ. Nah, itu tadi dibilangnya euforianya udah beda dari dulu sama sekarang gitu loh. Jujur dulu 17 Agustus ya, tahun berapa Pres lupa. Pas itu malah bukan, kalau kita kan kulturnya atau kebiasaannya kan lomba, 17 Agustus itu kan lomba. Iya. Atau ya dulu pas waktu masih kecil-kecil kalau nggak ikut lomba nonton TV waktu di Jakarta lagi ngibarin bendera gitu. Ya berita. Di berita gitu loh. Nah, jadi semakin kesini ada lagi orang trennya dia camping. Iya. Rasanya kan. Nah, makanya ibaratnya upacara di atas gunung gitu. Jadi Habis kulturnya itu ngibari bendera di bawah laut. ya, kulturnya udah beda-beda gitu loh. Ya, sekali lagi itu juga termasuk mereka begitu bangga dengan Indonesia gitu ya, mencintai Indonesia. Jadi mereka ibaratnya berinovasi terus gitu. Gimana cara Tapi inovasinya di tempat aku ya, namanya Kampung Ngawur gitu kan. Letaknya di Kecamatan Medan Maimun. Nah, mungkin 2-3 tahun yang lalu itu udah dimulai panjat pinang di sungai. Di Sungai Deli. Jadi ya coba bayangkan ya, jangan bayangkan panjat pinangnya. Bayangkan kayak mana pinangnya itu nyucuk ke sungai sementara aliran air tuh deras. Terus, ya. Coba lah bayangkan. Ya, Kan itu euforianya masih ada gitu loh. semangat orang itu. Iya, semangatnya. betul, semangatnya. Dengan mengadakan upacara di sungai. Jadi semua berendam gitu loh. Dari berbagai organisasi itu semua situ. Kalau pas pernah sih dulu waktu pramuka, iya pernah dulu upacara di sungai dulu pernah. Upacara aja macak kan aja pakai kayu, bendera macak udah. Nah itulah ya, makanya tadi Pres bilang, Pres bukan orang yang paham kali tentang Indonesia gitu loh bang. Ya selain Pres senang dengan ibarat kegiatan pramuka, ya itu tadi untuk numbuhin rasa-rasa nasionalisme itu loh. Tapi dari sini ke depan sih aku harap cinta kita kepada Indonesia tuh jangan melebihi cinta kita. Oh, pengen aku ke Singapura, aku pengen ke Kuala Lumpur, aku pengen ke Thailand gitu. Banyak destinasi-destinasi yang ada di Indonesia ini yang belum kita jelajahi. Iya betul. Sebenarnya nggak masalah kalau kita mau kemana gitu loh bang. Mau kita ke Singapura, mau kita Luar ke negeri atau ya keluar negeri kemana. kemana nggak masalah. Cuman jujur kita udah menggeserkan kebiasaan kita sampai yang kita mungkin cuman seminggu di luar negeri kita membawa kebiasaan itu ke sini gitu loh. Iya. Nah jujur ya itu sih yang sulit. Tapi kalau kultur baiknya nggak masalah. Tapi gini juga Pras, mungkin dari Pras atau Ais atau Ian yang pernah keluar negeri, salah satunya itu sih mungkin keresahan kita warga-warga Indonesia gitu, warga plus 62 nih. Maksudnya gini, kayak kemarin kami waktu tamatan abang sama Ian ke kami kan tamat kuliah nih 2015 gitu. Jadi kami ngerayai sebelum wisuda kami keluar negeri supaya kita ke Thailand ya. Kami jalan ke Thailand. Setelah kami hitung budgetnya, kami tuh sebenarnya pengennya pergi ke Indonesia. Mau kemana kayak kami mau ke Bandung atau ke Bali. Tapi masalah terkendala di budget. Ketika kita ke dalam negeri sendiri itu budgetnya lebih mahal ketimbang kita ke luar negeri. Betul. Dari sisi tiket pesawatnya aja. Betul. Ya, itu Pres setuju. Karena kan kita mau maunya kita gini, singkat maksudnya, ya kalaupun kita naik bus itu biayanya juga lebih besar. 2 kali benar malah. nggak gitu loh. Ya kayak kita mungkin Medan Jakarta mungkin ya ketika kita pengen menjelajahi Jakarta Bandung terus kita naik bus bukan biaya yang sedikit, sementara di tiap-tiap pool itu kita mesti berhenti makan istirahat gitu loh. Kebutuhan yang lain lagi. Jadi maunya maskapai ini kan lebih visit Indonesian Years gitu loh, maksudnya lebih mengenalkan Indonesia dengan tiket yang ya mungkin sedikit lebih murah daripada ketimbang ke luar negeri gitu. Betul. Karena itu tadi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir peminat untuk peminat untuk wisata Indonesia sebenarnya banyak. Banyak Iya lah. sih. Sebenarnya banyak. Tempatnya pun banyak. Banyak, Iya. cuman ya itu tadi karena mereka merasa terkendal dari segi transportasi, Budget males juga. gitu loh. Orang mikirnya gini, alah, nggak itu yang abang bilang tadi pun keresahan mayoritas orang Indonesia. Iya benar. Ya mungkin yang kayak kita di Medan mikirnya gini, ngapain kita liburan ke Bandung? Tiket 1 sekian. Iya, benar. Bagus ke KL. Dengan Di harga 800-an gitu. kita udah bisa pamer-pamer di sosmed, Ya. iya kan Itu gitu loh. ya. Dan ditambah lagi gini ya
destinasi Medan ini kan Danau Toba, Brastagi, apa coba lagi? Pantai lagi. Tangkahan, Tangkahan, Pantai Cermin gitu kan. Bukit Lawang. Bukit Lawang. Maksudnya gini loh, Is. Kalau abangnya pengennya ya menyuarakan suara kami ini orang Medan, kita ini orang Medan. Maksudnya dari transportasi aja gitu loh. Itu kan termasuk kemerdekaan gitu loh. Ya, Maksudnya kita gampang akses ya. Iya, Aksesnya jadi gampang. ketika ya mungkin alhamdulillahnya mungkin sebentar lagi kan bakal dibuat nih tol Iya. dari Medan ke Prapat ya mungkin kita bisa tembus 1,5 jam. Kalau kita jalannya normal biasa dari nggak pakai tol kan mungkin ya sekitar 3 sampai 4 jam 3 gitu kan. sampai 4 jam. Harusnya sih sebenarnya gitu kan. Ketika kita main jalan-jalan gitu kan. Jalan hancur kali. Jauh kali, lama kali. Dan akses lampu-lampu jalannya juga kurang. Itu kan termasuk kemerdekaan Ya, gitu loh. Betul, itu betul. Dan harusnya jangan hanya di pusat kota. Contoh nih misalnya nih di Jakarta yang terlalu euforionya gitu loh. Sementara banyak juga desa-desa terpencil yang butuh juga lampu. Sama kayak kita di Medan. Di Medannya cukup terang, jalan cukup bagus. Ya. Tetapi udah mulai ke pinggiran, udah mulai ke tengah desanya gitu kan. Udah mulai buruk lah ya. Iya, akses kita untuk ke sana itu kan termasuk kemerdekaan kalau menurut aku ya gitu loh. Kadang kalau itu kita bisa mengkajinya itu dari berbagai aspek, Bang. Maksudnya? Kadang kitanya sendiri yang memang nggak sadar akan kenyamanannya kita sendiri. Contoh, Iya sih betul. kayak di jalan-jalan umum, jalan protokoler, itu ada batas maksimum. Sebenarnya batas maksimum ya, contoh kayak di Jalan Sudirman itu becak nggak boleh lewat, bolehnya Ya. mobil-mobil. Nah kayak yang kita di agak ibaratnya kayak amplas kita misalkan kita bilang, Itu terlalu banyak bus-bus truk ya. ya yang memang bukan diperuntukkan untuk dia gitu. Cuman ya itu dia tadi, makanya Ais bilang tadi ya memangnya kita sendiri pun nggak sadar akan kenyamanannya itu tadi. Betul. Ya maaf cakap begini bang. Kalaupun kita bilang iya tapi kan itu geleng untuk pemerintah ngaspal, kan nggak itu aja yang harus dipikirin, kan gitu bang. Ya makanya memang harus Kita sama-sama juga, memiliki gitu. Betul. Kita harus pandai menjaga dan ya si pemerintahan ini juga bisa harus merawatnya. Tapi gini juga kalau menurut abang, pandangan abang ya, Pras Ais Ian gitu, menurut pandangan aku gini, memang seharusnya akses jalan itu yang diperbaiki, transportasi darat itu harus lebih diperbaiki, karena di situ juga penyambung. Contoh dari Medan, dari Brastagi ke Medan itu kan jalannya juga bukan bagus-bagus sekali gitu loh. Ya. Ada jalan yang bagus, tapi lebih banyak jalan yang hancurnya. Nah jadi kan pemikiran orang yang aku pengen datang ke Medan nih, terus dengan ngerasa jalan Medan, udahlah rusak pun jalannya, jelek pun. Sementara itu ngedongkrak pariwisatanya kita juga. Iya benar, tambah devisa negara juga Ya, kan, sebenarnya. pemasukan juga gitu. Mungkin cukuplah sampai sini aja kita ceritanya. Kayaknya Boleh. Kalau semua kita bahas, Indonesia ini nggak habis-habis. Nggak cukup. Iya kayak Pras bilang tadi, Indonesia kayaknya kalau misalnya kita bahas Terlalu tentang Indonesia luas. nggak cukup cuma satu podcast gitu loh. Dan kita nawa, Iya. bukan apa, kami masih ada hati tengok kameramen kami dari tadi dah macam Ultraman. Gini, yang gini, udah entah kayak mana-mana gayanya. Belum begini ya, belum TikTok deh. Itu kan? gawat. Kalau kedan mau ngajak kita cakap 2 hari pun kita tahan. Paling terakhir lah tambahan dari Bang Ian, Ais atau Bang Dede. Kalau dari Bang Ian apa kira-kira tambahan? Ya ada lah, cocok lah yang kita tadi bahas. Kalau tambahan sih, kalau aku Ada ya, pribadi, kalau ada. kalau aku pribadi sih ya, akses jalan itu harus diperbaiki. Akses jalan. Akses umum lah itu ya untuk Itu semua yang udah Yang bisa merasakan orang umum semuanya ya. Aku pernah dengar sih kata-kata dari Bapak Soeharto, sorry. Bapak Soeharto. Jadi dia bilang untuk mendongkrak keuangan negara atau mendongkrak negara ini bisa maju, itu akses jalan yang mesti diperbaiki. Oke. Karena kalau yang aku lihat dari YouTube, dari apa? Harga-harga barang di Papua atau di Irian Jaya ya, apa gitu. Kalimantan. Ya Kalimantan itu mahal loh. Karena akses Akses Jauh sulit. dan nggak nutup kemungkinan di Papua tuh juga banyak, di Irian Barat tuh juga banyak yang tempat-tempat wisata yang gila-gila sumpah. yang Keren-keren. belum terini Iya, expose ya. iya. Berarti masukan dari abang ibaratnya untuk merayakan kemerdekaan itu akses jalan lah ya. Iya, karena gini Pras, sedikit aja. Yang merasakan kemerdekaan itu bukan hanya kita yang di kota. Dan Oke. bukan hanya yang banyak uang, Iya. tapi seluruh rakyat Indonesia ya dia. Wadaw. Karena kita Betul lah, karena semua kan, betul, semua iya. karena gini. Kenapa negara ini ada? Karena ada warga yang memilih.
memilih presiden ya, maka itu ada negara gitu loh. Iya, iya. Jadi intinya kalau aku pribadi, inti dari semua yang kita bahas nih, tolong perbaiki fasilitas yang ada dan kita sama-sama saling menjaga kebersihan. Jangan asal buang. Misalnya kita di satu tempat asal buang sampah. Itu nanti pasang lampu apa hilang besoknya. Iya. Gila kan. Iya. Mungkin itu aja lah. Saling memiliki lah. Kalau gitu. ini kok apa Is? Kira-kira Is? Kalau dari aku, Kedan, mulai dari sekarang ayo sama-sama kita menjaga daerah kita ini. Sama-sama kita menjaga tumpah darah kita ini. Uri kita ditanam di sini. Jagalah ini baik-baik. Uri, apa Uri? Uri. Nih, pusat. Oh, Anak oke. bayi, anak bayi. Uri kita ditanam di sini. Rasa uri Itu dia. sampah sungi. Oke, paling itu aja lah ya. Dari Bang Ian mungkin apa? Udah, itu aja. Cukup lah ya, dari Ais cukup, dari Bang Dede cukup, dan dari aku juga Pras cukup, dan kita Oh Dan ya, sekali lagi selamat kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Yang Jayalah ke-75 selalu ya. yang negeriku. ke-75. Jayalah Indonesiaku. Jaya. Merdeka! Indonesia. Merdeka. Kami dari Kedan Official cabut dulu. Bye. Mantap.